Seenggak-enggaknya mah orang mau musyawarah dulu sama nelayan. Walaupun ada izinnya, tapi kita tempatnya fisik nelayan di sini. Tempat usaha nelayan. Ini kan di sini kan ngidupin orang banyak di sini nih. Ada tangkap semua nih Pak. Ada tangkap nelayan kecil seperti kami ini. Tempat mencari ikan nafkahnya di situ. Tapi kalau udah dipagar begitu, bagaimana Pak? Iya. Apa kita harus ke tengah? Sedangkan kalau ke tengah kita pakai perahu begini-begini, bagaimana mau bisa tenggelam perahu kita Pak? Dulu memang harga ikan murah Pak, murah cuma hasilnya lumayan melimpah. Nah sekarang harganya tinggi tapi hasilnya mengurangi gitu. Dulu paling kita nggak jauh sih Pak, cuma keluar aja kita udah dapat ikan 500 meter pun kita udah bisa nyebar jaring. Sekarang kita harus udah ke sini, sekarang kita harus ke tengah lagi Pak, sampai ke Bang Pancer. Akhirnya kita lari ke Gembong nyarinya, sampai ke Bendera situ, nggak jauh dari Muara Tawar sana. Dulu mah kita panggil 5 liter aja belum bisa pulang pergi. Sekarang bisa mencapai 20 atau 15 liter, paling 150.000 atau 100.000. Sekarang kita hampir 450, 400.000 paling kecilnya. Dulu kita bisa mencapai bahasa 500 sampai hampir 1 juta setiap hari. Itu per hari, karena kita kan nggak sendiri, kadang-kadang bertiga, kadang berdua gitu. Sekarang kadang-kadang sampai 50.000, kadang nggak kembali modal, kadang paling sehari dapat, besoknya hilang lagi karena memang adanya bangunan-bangunan itu dia goncangan itu Pak, gedikannya atau boran itu jadi air keruh terus. Kalau kayak gedigan, akhirnya ya itulah yang ikan harus mau ke pinggir pada deg. Jadi ikan jantungan Pak, pada kabur lagi. Itu dampak sekali Pak untuk masyarakat nelayan tangkap ya Pak. Akhirnya anak bini pada susah Pak untuk, karena memang ya dia mengharapkan cuma hanya dari suaminya mencari ikan di laut, sedangkan di laut itu sudah agak-agak susah gitu. Tapi itu kesinkronan masyarakat nelayan Pak. Tempat mencari ikan nafkahnya di situ. Tapi kalau udah dipagar begitu, bagaimana Pak? Iya, apa kita harus ke tengah? Sedangkan kalau ke tengah kita pakai perahu begini-begini, bagaimana mau bisa tenggelam perahu kita Pak? Langkah nyatanya selama proses pembangunan, karena proses pembangunan ini pasti ada dampak. Kami akan mencari formula apa yang bisa membantu. Mungkin bisa ditanyakan juga, ini ada komunitas nelayan, apa yang sudah kita selama ini supaya jelas juga. Kalau memang dia sudah ada konferensi pers begitu sampai sekarang pun ya kemana itunya kompensasi kemana? Apakah nelayan apa kemana gitu ya? Karena nelayan tuh nggak tahu apa melalui siapa, kemana itu kompensasi itu larinya nanti. Kita kan nggak tahu. Ini aja kalau nggak viral mungkin nggak ada komentar dari KCN, nggak ada kali untuk masyarakat nelayan sampai saat ini. Kita di sini ada ternak Pak, seharusnya namanya kerang hijau Pak. Sekarang jadinya kerang hitam karena adanya batu bara itu Pak. Jadi air debu-debunya itu ke laut semua, jadi warnanya hitam air. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut, dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Para nelayan itu nggak boleh terganggu. PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut. Ada semua di Teluk Jakarta ini. Ada kerapu, terus ada jinaa, ada sembilang, belanak. Cuma ya berhubung airnya begini, terus bangunan di mana-mana, jadi nelayan agak kesulitan mencari ikannya, cara menangkapnya gitu. Ada nelayan bubu buronan, ada nelayan rampus,
nelayan rajungan, bermacam-macam Pak. Kalau agak ke tengah mah bagus-bagus ikannya Pak. Paling enak dapat ikan apa Pak yang harga jualnya tinggi? Tenggiri Pak, sama kakap. Iya. Kakap merah, kerapu. Itu paling tinggi. Nggak tiap hari dapat Pak, ya kan limbah juga masalahnya. Kalau udah limbah, ikan menjauh. Waktu saya belayar, penanggalan. Gelombang besar, hujan sama petirnya. Ajak, bawa tiang aja. Ya Allah, Akbar. Ajarnya kayak orang mau nangis Pak. Kalau keadaan darurat begitu kayak orang mau nangis. Jadi kami berangkat dari Jakarta, mudah-mudahan sampai di Jakarta. Selamat. Jaring rawe nih di sini nubarnya, carinya jaring rampus, jaring belanak gitu, nelayan caduk. Ini di sini semua nih pencariannya nih. Setelah dipotong begini, kita kan nyari lokasinya akan sudah nggak ada ini, udah sulit. Terus caranya juga memutar, akan biaya lagi bertambah. Sebelum dibangun tuh harus dipikirkan lah dampaknya menelayan. Sehingga enggaknya mah orang mau musyawarah dulu sama nelayan. Walaupun ada izinnya, tapi kita tempatnya fisik nelayan di sini. Tempat usaha nelayan. Ini kan di sini kan hidupin orang banyak di sini nih. Ada tangkap semua nih Pak. Ada tangkap nelayan kecil seperti kami ini. Cari ikan sebelah sini, nelayan rajungan di sini. Ya kadang mah gatal Pak. Orang namanya limbah. Sampai melupas kulit. Begini modelnya nih. Gatal-gatal begini nih. Gatal banget ini. Sembung udah lama ini, udah sebulan nih. Kena air kotor begitu. Kalau begini nih Pak, kalau gelombang besar ini, ombak berpadu nih, sering tenggelam kapal perahu ini begini. Kenapa? Sering tenggelam. Dalam Iya, kepaduan nih sama ombak itu, ombak pantulan gitu. Saya pernah sekali udah tenggelam di sini.